Shalom semua jemaat Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Shalom, apa kabar pagi ini? Sungguh amat luar biasa, amin. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di mana saja, yang menyaksikan ibadah kita pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan beribadah, membawa segenap hidup kita, membawa segenap keberadaan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi ini. Engkau telah memberikan kami waktu untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu membawa pujian kami, penyembahan kami, sebagai ucapan syukur kami. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Berkati ibadah kami ini Tuhan daripada awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kami Tuhan merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, melawat setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sadar ajaiblah karya-Mu, marilah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ingin selalu berada dekat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya dalam keadaan yang sungguh amat baik. Amin. Nah, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sanggup melakukan segala mujizat. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang ada mujizat dalam keluarga. Nah, kalau kita melihat berbicara tentang keluarga, kita tahu bahwa ini adalah lembaga yang pertama kali yang Tuhan ciptakan di muka bumi, yaitu apa? Adam dan Hawa, keluarga. Di dalam keluarga, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, akan menyatakan kasih karunia-Nya atas kehidupan kita semua. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11. Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah mungkin boleh membuka Alkitabnya. Kita perhatikan bersama-sama di Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11. Alkitab berkata gini, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, hal itu, kita berkata, dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam keluarga kita percaya begini, dalam berumah tangga kita ada pasang surutnya. Kadang-kala kita berbahagia dengan luar biasa, tapi kadang-kala ada masalah demi masalah yang kita hadapi. Betul apa tidak? Iya. Enggak semuanya honeymoon, hanya tinggal moonnya aja, bulan-bulannya aja. Honeynya hilang, gitu ya, manisnya hilang, tinggal bulan-bulan yang harus kita bayar. Ya atau apa? Bayar bulanan rumah, bayar bulanan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau kita sama-sama berbicara, kita fokuskan hati kita, bagaimana supaya mujizat itu terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, kalau kita perhatikan, kita buat daftar list dalam masalah dalam rumah tangga, ada beberapa hal, mungkin banyak, tapi saya hanya ringkas dalam 4 hal aja. Yang pertama, masalah yang sering terjadi di dalam keluarga atau dalam rumah tangga adalah yang pertama adalah masalah keuangan atau masalah finansial. Ya apa tidak? Seringkali dalam keluarga terjadi pertengkaran antara suami istri, bahkan anak-anak dan orang tua. Mereka bermasalah dalam hal keuangan, dalam hal finansialnya. Pada waktu suami yang kurang uang atau mungkin pekerjaannya tidak ada, istri menuntut lebih kepada suami dan berkata, kamu kok laki-laki gak bertanggung jawab? Mana tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga? Mana uang belanja? Mana uang untuk bayar ini dan itu? So, jadi yang pertama seringkali di dalam daftar yang top gitu ya, dalam keluarga terjadinya perkelahian atau pertengkaran atau masalah, itu pertama berbicara tentang finansial atau keuangan. Ya, tapi ingat, keuangan ini bukan hanya berbicara uang yang kurang atau uang yang berlebih. Ini berbicara ketidakseimbangan dalam keuangan. Yang kedua, kalau kita lihat lagi masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah masalah hubungan antara suami dan istri. Berbicara dengan komunikasi yang tidak jalan. Ya, antara suami istri. Saya ada satu baca artikel berkata begini, kalau kita hati kita lagi dekat dengan seseorang atau laki-laki sedang dekat dengan perempuan, dia bicaranya itu biasanya dari hati ke hati. Misalnya dia hanya bilang begini, aku mau minum lah, kan begitu.
dengan suara yang lembut, aku mau minum lah. Nah, akhirnya si pasangannya atau pacarnya pasti akan mengambilkannya. Nah, tapi seringkali yang terjadi setelah menjalin hubungan lama, komunikasinya sudah nggak terbangun dengan baik. Ya apa tidak? Contoh, suami istri yang sudah menikah mungkin 10 tahun dan tidak menjaga komunikasi dengan baik, padahal istrinya ada di dekat dia, nggak jauh lah, mungkin hanya 1 meter atau 2 meter dari dia. Dia mau minta air minum. Hei, ambilkan air minum, kenapa harus teriak? Kan begitu kan? Ambilkan air minum, misalnya begitu. Kenapa dia harus teriak padahal orangnya cukup dekat dengan dia? Karena ini berbicara tentang apa? Hatinya. Hatinya sudah mulai jauh dengan orang itu. Hati-hati ya dengan komunikasi kita. Masalah yang kedua ini adalah masalah hubungan antara suami dan istri, berbicara tentang komunikasi, tidak adanya harmonis lagi dalam rumah tangga. Mungkin sebagian orang berpikir, kita sudah 20 tahun berumah tangga, kita sudah 15 tahun. Kalau saya bilang begini ya, ini dalam sisi positif. Makin kita tua dalam rumah tangga, kita harus semakin mengasihi pasangan kita. Amin. Kalau dalam orang dunia berkata ini, kita harus jadi tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tapi dalam hal yang positif ya, kita membangun hubungan kita dengan suami dan istri. Semakin tua, bukan kita menganggap gini, ya sudahlah kita kan sudah tua. Gak, harusnya semakin tua kita semakin menjadi mengasihi pasangan kita. Istri semakin mengasihi pasangannya, suaminya, suami makin mengasihi istrinya. Haleluya. Nah, masalah yang kedua ini adalah masalah antara suami dan istri, berbicara tentang komunikasi, tapi juga antara anak dengan orang tua. Jarangnya komunikasi antara anak-anak dan orang tua ini juga menyebabkan masalah bisa timbul dalam rumah tangga, dalam keluarga. Anak-anak yang merasa bahwa kalau setiap kali berbicara, berpendapat di dalam rumah tangga dalam orang tuanya dianggap gak penting. Atau anak-anak mungkin sedang berbicara sesuatu kepada orang tuanya, diangin lalukan, tidak dipedulikan. Nah, ini yang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga kita. Anak-anak menjadi pemberontak karena anak-anak gak betah lagi tinggal di rumah. Ada istilah home sweet home udah hilang. Kenapa? Karena dia lebih bagus ada di luar sana, berjumpa dengan kawan-kawannya, berjumpa dengan komunitasnya, dan dia lebih senang, bahkan dia lebih betah duduk di situ daripada dia betah duduk di rumah. Nah, ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Masalah komunikasi antara suami dan istri, tapi juga antara orang tua dengan anak itu juga harus terjalin dengan baik. Hati-hati. Kalau komunikasi kita dengan istri sudah baik atau suami istri sudah baik, sekarang bagaimana dengan komunikasi kita dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita mau mendengarkan kita, atau kita juga harus mau mendengarkan apa yang menjadi ide atau apa yang menjadi masalah di dalam anak-anak kita? Amin. Ini berbahaya nih. Yang ketiga, masalah yang sering terjadi adalah masalah keluarga besar. Maksudnya apa? Keluarga besar dari suami yang terlalu ikut campur di dalam rumah tangga kita, atau keluarga besar dari pihak perempuan yang terlalu ikut campur di dalam rumah tangga kita. Ini menjadi masalah besar dalam hidup kita. Iya apa tidak? Mertua dari pihak laki-laki atau mertua dari pihak perempuan sering ikut campur di dalam rumah tangga kita. Atau misal kita sedang mau membeli sesuatu benda dalam rumah tangga kita, contoh kita mau beli sofa yang bagus begitu kan, tiba-tiba bapak mertuanya tahu, janganlah, ngapain kalian buang uang? Seperti itu. Tak payah kalian beli sofa yang mahal-mahal, kan begitu? Anaknya bilang, Pak, nggak apa-apa lah, sofa yang lama sudah. Gak apa-apa bilang, wah ini udah berbahaya saudara. Jadi rumah tangga kita sudah dicampur oleh pihak ketiga. Bukan hanya pil dan wil, tapi keluarga besar, orang tua, adik kakak, semuanya. Kalau mereka terlalu campur di dalam rumah tangga kita, mereka adalah pihak ketiga. Jadi bukan hanya selingkuhan aja pihak ketiga. Orang tua, mertua, bahkan abang kakak kita kalau sudah masuk terlalu dalam, ikut campur dalam rumah tangga kita, mereka menjadi pihak ketiga yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama. Orang tua kita, kakak adik kita, mereka hanya sebagai penasehat, bukan pengambil keputusan lagi dalam rumah tangga kita. Mereka menasehati boleh aja. Contoh, wah ngapain kamu beli sofa ini dengan mahal? Terus kita jawab, kita memang sudah nabung khusus untuk beli sofa. Keputusan kami sudah bulat bahwa kami harus membeli sofa. Sofa kami sudah rusak, kami sudah punya tabungan untuk beli sofa. Nah, mereka menasihati boleh, tapi saudara dan saya yang ambil keputusan, bukan keputusan mereka yang perlu kita ikuti. Ini dalam konteks Bapak Ibu sudah berumah tangga. Tapi kalau engkau yang masih belum berumah tangga, engkau harus taat dan tunduk kepada orang tuamu.
Haleluya. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi. Dan yang terakhir adalah masalah anak-anak. Anak-anak sering kali memberontak kepada orang tuanya. Iya apa tidak? Anak-anak sudah merasa besar, anak-anak sudah merasa wah sudah bisa cari uang, dan mereka menganggap bahwa tidak perlu lagi lah nasihat daripada orang tua. Nah, ini juga menjadi masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk mendeteksi setiap masalah yang ada di rumah tangga kita. Apakah itu masalah keuangan kita? Apakah itu masalah hubungan komunikasi antara suami dan istri atau anak-anak? Atau yang ketiga adalah masalah keluarga besar kita yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga kita. Atau yang keempat, masalah anak-anak kita sendiri yang mereka sudah mulai memberontak dan tidak peduli lagi dalam keluarganya. Nah, inilah berbagai macam masalah yang saya deteksi, banyak sebenarnya yang lain. Tapi 4 masalah ini yang paling sering terjadi di dalam rumah tangga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita percaya dan mujizat. Apa yang harus kita lakukan supaya dalam keluarga kita ada mujizat, baik itu mujizat pemulihan atau mujizat apapun yang sedang kita rindukan terjadi atas rumah tangga kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saudara dan saya harus hadirkan Yesus dalam keluargamu. Hadirkan Yesus dalam keluargamu. Bagaimana caranya menghadirkan Yesus? Mulai membangun yang namanya mesbah keluarga. Mulai bangun, ajak anak-anak, mau pagi hari kamu, malam hari, mulai bersama-sama bangun mesbah keluarga, doa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Nah, kami juga ada kebiasaan sebelum mau tidur, biasanya kami berdoa dan baca Alkitab seperti itu. Karena kami yang nomor 2, yang laki-laki James itu paling sering mengingatkan, ayo kita baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab. Saudara, ada waktu-waktu di mana kami baca Alkitab bersama-sama, kami bangun mesbah, dan kebiasaan kami adalah sebelum kami tidur, kami berdoa terlebih dahulu, lepas itu baca Alkitab bergiliran. Kita baca dari Amsal, sekarang ini masih di Amsal, kita baca bergiliran, satu ayat. Mulai hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Dengan cara apa? Mulai bangun mesbah. Bapak, Ibu, Mama, anak-anak semuanya mulai bangun mesbah. Kumpul bersama-sama, kita mulai bangun mesbah. Kita berdoa, harus ada waktu bersama dengan keluarga untuk menghadirkan Yesus di dalam rumah tanggamu. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan mujizat dalam keluarga kita? Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Ya, membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Ini harus kita sama-sama membangun komunikasi yang bagus. Suami istri mulai membangun komunikasi kembali. Waktu pacaran kan luar biasa. Kenapa setelah menikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun komunikasinya mulai buruk? Gitu. Kita harus mulai bangun terus komunikasi kita. Jangan menganggap bahwa suamimu atau istrimu itu maha tahu. Gitu kan? Udah tahunya dia. Aku tinggal kedip-kedip mata begini dia sudah tahu. Belum tentu, mana tahu kelelepan ada debu di situ. Saudara, bicara, komunikasi, jangan pakai kata sandi. Atau jangan pakai kata kode-kode begitu. Jangan. Kalau saudara berkata lapar, kasih tahu, "Ma, aku lapar. Sudah ada makanan atau belum?" "Pak, aku mau beli cincin emas berlian itu. Ada uang atau belum?" Nah, begitu. Jadi harus dikomunikasikan. Saudara harus membangun komunikasi antara suami dan istri, dan orang tua harus membangun komunikasi terhadap anak-anaknya. Anak-anak pun belajar untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, saudara, yang kedua ini pada waktu kita mulai membangun komunikasi kita dengan baik, antara suami dan istri membangun komunikasi, orang tua dan anak-anak membangun komunikasi, maka akan terjadi pemulihan atas hidup saudara. Di situ akan ada mujizat yang akan kita alami. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya mujizat terjadi? Yang ketiga adalah saudara sesama satu keluarga harus saling memperhatikan. Amin. Suami memperhatikan istri, istri perhatikan suami. Orang tua perhatikan anak-anak, bahkan anak-anak belajar memperhatikan orang tua. Apa keperluan mereka, apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Kita mulai belajar untuk saling memberikan perhatian. Nah, bangun pagi-pagi, katakan selamat pagi kepada istri atau suami atau kepada anak-anak. Itu hal yang sepele, tapi kita mulai bangun spiritnya.
good morning, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, gitu kan? Anak-anak kita lihat bajunya mungkin atau pakaian atau apa yang dia perlukan, kita mulai komunikasi dengan apakah kamu memerlukan ini, nah apa? Begitu juga dengan anak-anak, mulai membangun komunikasi dengan orang tuanya. Apa yang orang tua tidak suka atau apa yang diperlukan oleh orang tua, belajar untuk berkomunikasi. Amin. Nah, yang ketiga nih harus saling memberikan perhatian. Saudara, memberikan perhatian itu enggak juga harus door prize yang besar-besar. Karena mengasihi bapak mamanya, wah dibelikan kereta ya. Kalau uangnya banyak nggak apa-apa, kan begitu. Atau karena mengasihi mamanya, wah dibelikan cincin emas berlian, nggak apa-apa. Kalau punya uang lebih, hal-hal yang sepele atau hal-hal yang simple saja, gitu ya. Belikan merica, berikan cabai, tomat untuk bapak mamanya kalau mamanya lagi mau masak begitu, atau belikan ikan asin, nah itu hal yang simple kan begitu, atau membelikan sesuatu yang biasa lah gitu. Nah kita belajar satu hal, itu apa? Saling memberikan perhatian. Nah yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya mujizat terjadi? Yang keempat adalah kita harus memiliki kesatuan hati. Suami istri harus bersatu hati. Orang tua juga harus bersatu hati dengan anaknya. Jangan orang tua berbeda dengan anak pun berbeda. Belajar untuk bersatu hati. Belajar untuk kesatuan hati. Kalau suami istri bersatu hati, kesatuan hati terjadi, maka kita berkata dua orang aja sepakat meminta, maka surga akan memberikan. Saudara lihat, ini suatu ayat yang luar biasa. Kalau kita mulai membangun kesatuan hati di dalam keluarga kita, mulai dari suami dan istri membangun kesatuan hati, orang tua mulai membangun kesatuan hati terhadap anak-anaknya, saya percaya, sangat percaya sekali bahwa mujizat dalam keluarga itu pasti akan terjadi. Haleluya, amin. Nah, 4 hal ini yang harus kita lakukan sama-sama. Yang pertama adalah hadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Caranya menghadirkan Yesus bagaimana? Bangun mesbah. Bangun mesbah keluarga. Ajak anak-anak, ajak suami, ajak istri untuk kumpul bersama-sama berdoa dan membaca Alkitab. Mulai bangun mesbah itu. Yang kedua apa? Mulai membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kalau menginginkan sesuatu bicara, jangan pakai kode-kode ayat-ayat, nggak tahu nanti dia. Percayalah. Tapi kalau saudara memang mau memiliki sesuatu, bicara, komunikasi dengan suamimu, komunikasi dengan anak-anakmu. Yang ketiga adalah saling memberikan perhatian. Ini mas setiap pagi, salam, selamat pagi anakku, selamat pagi suamiku, selamat pagi istriku. Dan yang terakhir adalah miliki kesatuan hati. Supaya apa? Hidup saudara dan saya itu mengalami mujizat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kini tiba masanya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu pagi ini Tuhan. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan Kau dan mendengarkan firman-Mu. Kini tiba waktunya Tuhan untuk kami memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan telah limpahkan pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikannya dengan sukacita. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, baik itu pemberian sukacita, ucapan syukur, perpuluhan, dan apa saja pun bentuknya Tuhan. Biarlah Kau memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, biarlah Kau memberkati kesehatan mereka juga Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat, yaitu jam 7.30 secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. 7.30 yaitu hari Selasa dan Jumat di Facebook Gihon Seremban, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan perpuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra Sikamat, atau dapat dibawa langsung ke gereja ke tempat ini, ya. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat ibadah kami ini Bapak yang baik. Dari pagi Bapak yang baik, itu semua karena berkat-Mu Bapak yang baik. Berkati ibadah kami ini, kami bersyukur Bapak yang baik. Mulai dari awal hingga akhir Bapak yang baik. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak buat pada pagi hari ini Tuhan, buat pemimpin kami Bapak yang baik. Kami berdoa buat Bapak Niko Notor Harjo Tuhan yang berada di Jakarta, Pak
Pak Gede Widiada Bapak yang ada di Pekanbaru Bapak yang baik, bahkan hambamu yang berada di tempat ini Bapak yang baik, Pak Jumadis Tumeyang Bapak, dan Pak Pantas Nenggolan Bapak yang baik yang berada di Rembia Bapak yang baik. Kami berdoa Bapak buat setiap hamba ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau Bapak yang baik, Kau curahkan Bapak yang baik berkat-Mu bagi setiap hamba ini Bapak yang baik. Biarlah Bapak terobosan demi terobosan mereka alami untuk kemenangan umat-Mu Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa Bapak yang baik. Bahkan dimanapun mereka berada Bapak yang baik, Kau berkati Bapak, hikmat-Mu berlimpah bagi setiap kehidupan mereka Bapak yang baik. Bahkan setiap keluarga mereka Kau berkati Bapak yang baik. Apapun kebutuhan, bahkan apapun kekurangan mereka Engkau yang cukupkan Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, berkat-Mu berlimpah bagi setiap hamba ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Bapak yang baik, buat pada hari ini kami berdoa Bapak yang baik buat jemaat-Mu Gihon Bapak yang baik. Kami berdoa Bapak buat setiap keluarga, buat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada Bapak yang baik, baik di rumah-rumah Bapak yang baik, kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Hikmat-Mu Bapak yang baik semakin hari semakin bertambah bagi mereka Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, apapun terjadi setiap pergumulan bagi setiap keluarga ini Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang Bapak yang mengubahkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan berkat-Mu juga Bapak yang baik, kasih karunia-Mu Bapak yang baik, terang bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Bapak yang baik buat bangsa ini Tuhan, bangsa Malaysia di mana kaki kami berdiri di tempat ini Bapak yang baik. Kami Bapak yang baik mengucap syukur Bapak yang baik buat keadaan saat ini Tuhan. Kami Bapak yang baik memberkati negeri ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati pemerintahan Bapak yang baik, mulai daripada tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak yang baik bangsa ini, dan apapun yang terjadi bagi bangsa ini, kami percaya Tuhan itu yang terbaik daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hamba-Mu yang berada di setiap negeri ini Tuhan, Kau berkati Bapak yang baik. Kau berkati tanah Bapak yang baik, bahkan setiap udara yang terjadi bagi bangsa ini Tuhan, Kau berkati Bapak yang baik. Biarlah Bapak berkat-Mu juga Bapak, hujan-hujan berkat-Mu Bapak yang terturun bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan segala yang terbaik Kau sediakan bagi bangsa ini Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapak yang baik, kami ingin Bapak yang baik pergi dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami rindu Bapak yang baik menerima berkat daripada hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Kau yang ada di rumah-rumah dimanapun Kau berada, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih, seperti janji-Mu berkata kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah kami pada waktu masuk, dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Diberkatilah kami pada waktu bekerja, dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setia kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita